وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kalau kita bicara tentang bid'ah, tentunya kita berdiskusi dengan mereka pelaku bid'ah. Kita tinggal tanya saja. Dan itu dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika berdebat dengan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Ketika Ahmad ibnu Abi Du'ad menyuruh orang-orang untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Maka di antara diskusi Imam Ahmad kepada Ahmad ibnu Abi Du'ad tokoh Mu'tazilah di depan Amir ketika itu, ya. Maka Imam Ahmad berkata, apakah yang kau seru ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk disuruhkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kata dia tidak. Taib, apakah yang kau seru ini menyuruh orang-orang untuk melakukannya atau meyakininya bahwasanya Al-Quran itu makhluk disuruhkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, disuruhkan oleh Abu Bakar? Kata Ahmad ibn Abi Du'ad tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan tidak juga. Taib, apakah Umar menyuruhkan? Tidak juga. Apakah Utsman menyuruhkan? Tidak juga. Apakah Ali menyuruhkan hal ini? Tidak juga lah. Kalau Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidun tidak menyuruhkan, lantas bagaimana engkau menyuruhkan masyarakat untuk mengimani hal ini? Ini contoh Imam Ahmad mendebat tentang bid'ah akidah. Bahwasanya akidah yang kau serukan sekarang ini, wahai Ahmad ibnu Abi Du'ad tokoh Mu'tazilah, tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Tidak pernah ada di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali. Kalau kau anggap ini baik, berarti mereka semua dulu salah. Logika sangat sederhana. Kalau kau anggap ini baik, berarti dahulu mereka salah atau kurang sempurna. Kau ingin menyempurnakan akidah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, jelas ya. Dan kita bisa berdiskusi dengan metode ini dalam berdebat tentang bid'ah apapun ya. Contoh seperti bid'ah yang dilakukan oleh misalnya sebagian jamaah ketika mereka habis tawaf, mereka sholat 2 rakaat, kemudian setelah sa'i ketika umrah mereka juga sholat 2 rakaat. Kita diskusi, taib, kamu sholat 2 rakaat setelah sa'i. Apakah Nabi SAW pernah mencontohkannya setelah sa'i sholat 2 rakaat? Yang ada setelah tawaf sholat 2 rakaat. Tapi setelah sa'i, adakah sholat 2 rakaat setelah sa'i? Jawabannya tidak ada. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah melakukannya? Sholat 2 rakaat setelah sa'i? Ya, tidak ada. Kalau gitu bagaimana? Kenapa kau menyempurnakan? Mana lebih petunjuk umrah yang dilakukan oleh Nabi atau umrah yang kau contohkan? Tentunya yang terbaik adalah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik umrah adalah umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas engkau kenapa nambah-nambahin? Ya, berarti apa yang kau tambahkan ini tentunya tertolak ya, tertolak. Contoh seperti sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Sharimul Munki ketika berdiskusi tentang sebagian orang yang berdoa dengan bertawasul kepada kedudukan si fulan, bertawasul dengan wali fulan, bertawasul dengan fulan-fulan, maka Ibn Abdul Hadi berkata, apakah cara doa seperti ini yang kalian selalu serukan, kalian anjurkan masyarakat untuk berdoa dengan cara doa seperti ini, pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para tabi'in, kemudian dilakukan oleh Imam Arba'ah, pernah? Ternyata enggak ada. Ternyata enggak ada. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh mereka. Dalam buku-buku yang terdahulu ya, kutub-kutub klasik tidak ditemukan hal-hal ini ya. Sampai 3 abad tidak ada diajarkan cara doa seperti yang diserukan sekarang, menunjukkan bahwasanya cara doa seperti ini tidak pernah diketahui oleh para salaf. Kalau seandainya cara doa seperti ini baik, tentu mereka akan anjurkan karena mereka lebih semangat berdoa dan mereka merasa lebih membutuhkan kepada rahmat Allah daripada kita. Ini contoh sederhana bagaimana Ibnu Abdul Hadi berdiskusi tentang tata cara doa yang diajarkan oleh sebagian orang, apalagi sampai pada tingkat kesyirikan, kemudian beristighosa kepada mayat, wahai Abdul Qadir Jailani, agisni, tolonglah aku, wahai Sayyid al-Badawi, tolonglah aku, minta kepada wali-wali yang sudah mati. Ini apalagi tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Padahal di zaman tabi'in banyak para sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Mereka dekat dengan zaman para sahabat tersebut. Demikian juga tidak ada orang datang kepada kuburan Nabi kemudian istighosa kepada Nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Ini menunjukkan tata cara doa seperti ini tidak pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, dan tidak pernah ditempuh oleh para tabi'in, tidak pernah ditempuh oleh para tabi'ut tabi'in. Ya, contoh sederhana juga seperti sebagian orang diskusi tentang masalah Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Sederhana, ditanyakan apakah tata cara Maulid Nabi dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dilakukan oleh Imam 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ya. Padahal tentu mereka lebih
cinta kepada Nabi SAW daripada kita. Dan mereka lebih semangat berdakwah untuk membuat masyarakat cinta kepada Nabi daripada kita. Tapi mereka tidak menganggap ini suatu ibadah yang hendaknya dilakukan. Oleh karenanya di antara pendalilan yang menakjubkan adalah Imam Malik dalam mazhab Malikiyah ada suatu wajhul istidlal yang tentu ini mukhtalaf fihi diperselisihkan oleh para ulama, tapi mereka punya satu sisi pendalilan disebut dengan amal ahli Madinah. Amalan penduduk ahli Madinah. Imam Malik di antara dalil yang dia gunakan adalah tradisi penduduk kota Madinah. Kalau penduduk kota Madinah melakukannya, maka dia berdalil dengan tradisi tersebut. Kenapa? Sederhana, karena penduduk kota Madinah, Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriyah. Jadi dia masih di abad kedua, Artinya dia ketemu dengan tabi'in atau dia ketemu dengan dia ketemu dengan tabi'in. Dia di zaman mungkin sigori tabi'in. Wallahu alam. Intinya dia masih di abad kedua. Artinya baru saja sekitar 160 tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW meninggal 11 Hijriyah. Kemudian dia wafat 179. Jadi dia masih dekat dengan Nabi SAW. Artinya tradisi penduduk kota Madinah pasti terjaga sampai zaman Imam Malik rahimahullahu taala. Kalau memang Maulid Nabi pernah dilakukan oleh sahabat atau tabi'in, tentu akan dinukil oleh Imam Malik karena itu tradisi penduduk kota Madinah dan kuburan Nabi SAW di kota Madinah. Namun Imam Malik tidak pernah menukilkannya dan Imam Malik tidak pernah melakukan tradisi tersebut. Maka bisa dipastikan bahwasanya tradisi tersebut tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman Imam Malik tidak pernah terjadi tradisi tersebut. Maka kita katakan bahwasanya kalau ini suatu agama, ya, maka tentunya sudah dikerjakan oleh mereka. Oleh karenanya ini diantara sisi pendalilan, artinya untuk diskusi tentang orang-orang yang melakukan bid'ah, kita bilang kalau itu baik, tentunya akan dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Taib.